Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Rafif Arasatya Purnomo. Di sini saya akan menjelaskan asesmen CLO3 bersama Rehan Ramadana. Saya sendiri akan menjelaskan soal nomor 1 dan 2. Mungkin untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan soal pertama. Soal pertama ini kita diberikan fungsi fx x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 24x ditambah 2. Nah, kita disuruh menentukan domain fungsi fx, hitunglah f min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hitunglah f aksen 1, hitunglah f aksen 2. Kemudian cari interval di mana f aksen 1 lebih besar dari 0 dan interval di mana f aksen 1 lebih kecil dari 0. Yang berikutnya kita mencari f aksen pangkat 2 lebih besar dari 0 dan interval di mana f aksen pangkat 2 lebih kecil dari 0. Kemudian kita mencari titik stasioner, singuler, dan ekstrim. Yang terakhir kita menggambarkan grafik Y sama dengan fx. Langsung saja ke soal pertama, yaitu menentukan domain fungsi fx. Domain fungsi fx adalah negatif tak hingga tak hingga berlaku kepada x pangkat 3 dikurang 9x pangkat 2 ditambah 24x tambah 2 dan juga berlaku kepada turunan pertama dan turunan keduanya. Kemudian kita mencari f ketika bernilai min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini saya akan memberikan satu contoh saja karena contoh berikutnya akan mengikuti contoh yang pertama. Hanya saja nilai x-nya itu diganti dengan angka yang sudah harus ditentukan. Sebagai contoh, di sini saya ambil min 1. Nah, karena awalnya adalah fx, kita diminta ketika x-nya ini bernilai negatif 1. Ya, tinggal kita masukkan saja negatif 1 dipangkatkan 3 dikurang 9 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah 24 dikali negatif 1 ditambah 2. Maka kita dapatkan hasil negatif 1 dikurang negatif 9 dikali negatif 1 dikurang 24 ditambah 2. Begitu. Dan hasil akhirnya adalah min 14. Loh, kenapa nggak dijelasin semua? Karena semuanya ini hanya kita ganti x-nya saja. Gitu. Berlaku juga kepada turunan pertamanya. Di sini yang membedakannya adalah fungsi awal itu x pangkat 3. Dari fungsi ini kita turunkan ke fungsi turunan pertama ini. 3 diturunkan menjadi x pangkat 3 diturunkan menjadi 3x pangkat 2. Kenapa 2? Kenapa pangkat 2? Karena 3 dikurang 1. Kemudian 18x dari mana? 2 dikali 18. Lah kok pangkatnya hilang? 2 dikurang 1 habis. 24 toh. Kok 2-nya hilang? Karena 2-nya ini diturunkan menjadi 0. Kenapa 24-nya kok tetap 24? Karena 24 ini dia mempunyai sebuah variabel di belakangnya yaitu x. Nah, sama seperti sebelumnya, x-nya ini kita ganti dengan yang harus ditentukan. Sebagai contoh, di sini min 1. Nah, 3 x-nya ini kita ganti dengan min 1. Jadinya 3 dikali min 1 pangkat 2 dikurang 18 dikali 1 dikali min 1 ditambah 24. Maka dapat hasil 45. Berikut sebagaimana seterusnya kita tinggal mengganti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, untuk turunan kedua ini kita turunkan kembali. Turunkan dari mana? Dari sini, dari turunan pertama. 6x ini kita dapatkan dari 2 dikali 3, 6x, 2 dikurang pangkatnya dikurang 1, ingat, jadinya hilang. Sama seperti 18, 18x diturunkan menjadi 18 saja, 24-nya hilang. Maka dapat kita simpulkan seperti ini. Nah, sama seperti sebelumnya, x-nya ini kita ganti dengan angka yang harus ditentukan. Berikutnya kita mencari di interval di mana f turunan pertama x turunan pertama ini lebih besar dari 0 dan interval di mana f aksen lebih kecil dari 0. Pertama kita cari dulu f aksen lebih besar dari 0. Nah, dari soal ini, dari soalnya 3x pangkat 2 dikurang 8x ditambah 24.
Maka dapat hasilnya kita kuadratkan, kita dapatkan seperti ini. Karena pangkatnya fx lebih besar dari 0, maka kita ambil yang positifnya. Berarti nilai hasilnya berapa? Nilai hasilnya adalah negatif tak hingga sampai dengan 2 dan 4 sampai dengan positif tak hingga ya. Sama caranya dengan fx lebih kecil dari 0. Bedanya kalau yang fx ini kita mencari negatifnya karena nilai x ini dia lebih kecil dari 0. Maka dapat hasil 2 dan 4. Berikutnya cari interval di mana f aksen turunan kedua lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 0. Ketika nilai fx ini lebih besar dari 0, maka kita mendapatkan hasil positif yaitu 3 sampai dengan tak hingga. Nah, ketika nilai x ini lebih kecil dari 0, kita mendapatkan negatif tak hingga sampai 3. Mungkin nah, di sini kan bisa kita lihat pangkatnya itu dia berbeda ya. Ini menandakan bahwa fx ini lebih besar dari 0. Nah, yang bawah ini menandakan nilai fx lebih kecil dari 0. Kemudian kita menjadi titik stasioner dari fx. Kita pakai fx yang awal yaitu 3x pangkat 2 dikurang 18x ditambah 24. Kita kuadratkan lagi, kita dapat x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Dari x sama dengan 4 dan x sama dengan 2 ini, nilai x yang di sini kita ganti dengan 4 dan 2 seperti ini. Maka kita dapatkan 4,18 dan 2,22. Berikutnya titik singular. Titik singular pada soal ini tidak ada dikarenakan tidak ada nilai x yang membuat nilai fx menjadi real, maka tidak ada titik singular. Berikutnya nilai ekstrim. Untuk mencari nilai ekstrim memerlukan 3 titik, yaitu titik ujung, stasioner, dan singuler. Nah, kita itu hanya memerlukan salah satu dari ketiga titik ini. Seperti yang kita tahu, titik ujung dan titik singuler itu tidak ada karena tidak ada yang membuat nilai fungsi fx menjadi real. Kita hanya mempunyai nilai stasioner yang tadi kita cari yaitu 4,18 dan 2,22. Maka dari itu titik stasionernya adalah x sama dengan 4 dan x sama dengan 2. Nah, berikut adalah grafiknya. Bisa kita lihat bahwa dia naik, turun, dan naik lagi. Untuk pembahasan berikutnya adalah fungsi fx sin 2x v dibagi 2. Nah, untuk yang ini sama saja soalnya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama yaitu domain. Domainnya adalah negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga berlaku kepada fx sin 2x v dibagi 2, f aksen pangkat 1 dan f aksen turunan keduanya. Nah, yang membedakan di sini adalah ketika dia turunan pertama 2 cos, dari 2 cos ini diturunkan lagi menjadi min 4 sin begitu. Kita lanjut ke kita lanjutkan. Nah, berikutnya adalah kita hitung nilai fx-nya dulu. Fx awal yaitu sin 2x v bagi 2. Nah, di sini kita x itu dibagi. Nah, di sin 2 dalam kurung 2 dikali 0 dikurang v dibagi 2. Kita mendapatkan hasilnya min 1. Begitu juga seluruhnya kita nilai x ini kita ganti dengan angka yang seharusnya kita cari. Ini berlaku juga kepada turunan f pangkat f turunan pertama, fx turunan pertama, dan fx turunan kedua. Yang membedakannya di sini adalah nilai sin ini, nilai turunan yang awalnya sin 2x v dibagi 2, ketika dia diturunkan menjadi turunan pertama menjadi 2 cos karena turunan dari sin adalah cos. Nah, untuk turunan keduanya dari cos diturunkan lagi maka menjadi min 4 sin. Berikutnya adalah carilah interval di mana fx lebih dari 0 dan interval di mana fx kurang dari 0. Di sini kita pakai turunan pertama yang tadi 2 cos. Nah, di sini selangnya adalah 300. Di sini selangnya ada 360 atau plus K 360. Dibedakan dari di sini min 90 dan di kirinya adalah 90.
Makanya kita dapatkan hasilnya adalah F turunan pertama, Fx turunan pertama lebih besar dari 0, yaitu 180, 270, 270 sampai 360 dan seterusnya. Nah, kalau yang ketika dia lebih kecil dari 0, kita dapatkan 1090, 90, 180 dan seterusnya. Batasnya di mana? Di 180 ini. Berikutnya yang keduanya. Nah, yang keduanya ini caranya sama dengan tadi, cuman yang membedakan kita mau menggunakan turunan kedua, yang itu min 4 sin 2x dikurang v dibagi 2 sama dengan 0. Nah, di sini sin 2x sama dengan sin 0. 2x tambah k dikali 360 atau 2x. Nah, yang membedakannya tuh di sininya lagi. Maka kita dapat hasilnya F turunan kedua adalah 45,135, 225,315 dan seterusnya. Untuk ketika dia lebih kecil, kita mendapatkan hasil 135,225 dan seterusnya. Berikutnya titik stasioner. Di sini saya menggunakan 0 kurang dari sama dengan x kurang dari 360. Nah, di sini tinggal kita masukkan saja 0, kita menggunakan derajat, yaitu 0, 90, 180, 270 dan 360. Dan menggunakan tadi yang fx awal tinggal kita masukkan, maka kita mendapatkan min 1, 1, min 1, 1, min 1. Kita tulis 0, min 1, 90. Nah, 0 itu dari mana? Dari awal ini, karena kita kurang dari sama dengan, maka 0-nya tuh ngikut gitu. 0, min 1, dan sampai 360. Untuk nilai Y-nya dia min 1 dan 1. Jadi selang-seling. Berikutnya titik ekstrim. Karena kita tadi sudah mencari titik stasioner. Nah, untuk yang soal nomor 2 ini sama kayak soal nomor pertama. Titik ujung dan titik singulernya tidak kita ketahui karena tidak ada, karena domainnya maka tidak ada titik ujungnya. Nah, untuk singulernya tidak ada angka yang real, maka kita menggunakan yang ada, yaitu titik stasioner. Dan seperti inilah sketsa grafik ya, sama dengan fx 2 sin dalam kurung 2x v per 2 tadi. Mungkin sekian pembahasan untuk soal nomor 1 dan 2. Untuk soal 3 dan 4 akan dilanjutkan oleh teman saya Ramadana. Baik, di sini saya akan membahas soal nomor 3 dan 4. Baik, di nomor 3 ini diberikan fungsi fx sama dengan ln 4x tambah 1. Yang pertama, soalnya itu tentukan domain fungsi fx. Oke. Tentukan domain fungsi fx itu adalah D ini 4x tambah 1 lebih besar dari 0 sama dengan x lebih besar dari min 1/4. Terus yang pertama itu adalah hitunglah F0, F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Nilai yang ada di dalam sini kita masukkan ke dalam nilai fx yang ada di dalam sini. Jadi 0 ini jadi 4 kali 0 tambah 1. Jadi sama dengan 0. Dan nilai 1 sini kita masukkan lagi, jadi 4 kali 1 tambah 1 jadi yaitu 6. Yang kalau dikecilkan lagi jadi 1,6 dan seterusnya. Jadi nilai yang ada di dalam F ini dimasukkan ke dalam X yang ada di sini. Sama seperti yang di bawah ini. 5 dimasukkan ke sini jadi 4 kali 5 tambah 1 jadi 21 jadi 3,04. Selanjutnya yaitu turunan pertamanya, yaitu pertama kita harus menurunkan fx ini jadi dia 4 per 4x tambah 1. Jadi x yang ada di dalam sini kita masukkan angka yang ada di dalam f aksen yang di sini. Jadi 1 dikali maksudnya 4 kali 1 tambah 1.
Jadi 4/5 sama juga 2 ini dimasukkan ke X ini. Jadi 4 kali 2 tambah 1 jadi 4/9. Sama juga dengan yang lain. 3 dimasukkan ke sini. 4 dimasukkan ke sini. 5 masukkan ke sini. 6 masukkan ke sini. Jadi hasilnya seperti ini. Yang ketiga, yaitu adalah turunan F double accent. Yaitu turunan yang pertama tadi, yang ini, diturunkan sekali lagi. Menjadi min 16 per 4x tambah 1 akar 2. Sama dengan slide yang sebelumnya, yang ada di dalam sini dimasukkan ke X yang ada di dalam sini. Jadi 0 dimasukkan ke sini, yang hasilnya jadi min 16. 1 dimasukkan ke X sini, jadi min 16/9 dan seterusnya. Sama dengan ini, 5 masuk sini, 6 masuk sini. Jadi hasilnya seperti ini. Selanjutnya adalah carilah interval di mana f aksen X besar dari 0 dan interval di mana f aksen X kecil dari 0. Pertama kita samakan dengan 0 dulu, sudah dapat jadi 4x tambah 1 sama dengan 0, jadi x-nya itu min 1/4. Jadi interval itu adalah min taingga sama min 1/4 sama 0 sama taingga. Terus kalau f aksen kecil dari 0 itu hasilnya min 1/4 sama min taingga. Soal selanjutnya. Carilah interval dari dimana f double accent ini turunan yang satu diturunkan lagi. Jadi sama juga cara dengan slide sebelumnya. Kita itu samakan dengan 0 dulu. Jadi min 16 maksudnya min 16 per 4x sama 1 akar 2 sama dengan 0. Jadi kita dapat ininya 4x sama 1 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 1/8. Itu kalau F double aksennya besar dari 0 itu tidak ada. Dan kalau F double aksennya itu kecil dari 0 itu min 1/4. Oke, soal selanjutnya. Oke. Carilah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Baik. Sini saya memberikan catatan sedikit. Mencari titik stasioner harus mencari nilai x di turunan pertama. Dan setelah mendapatkan nilai x-nya, lalu mensubstitusikan ke fx. Pertama, kita harus menyamakan sama 0 dulu f aksennya ini. Jadi 4/4x sama 1 sama dengan 0. Jadi kita dapat 4x sama 1 sama dengan 0. Jadi x min 1/4 itu tidak memenuhi. Terus kita dapat 0. Jadi masukkan 0 itu ke x yang jadi 4 kali 0 tambah 1 yaitu jadi 0. Jadi titik stasionernya adalah 0. Selanjutnya, carilah semua titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Baik, catatan sedikit, mencari titik singular harus mencari nilai x pada turunan pertama, nilainya fx itu adalah real. Jadi, jadi f aksen x sama dengan 4/4x sama 1, terus kita dapat x-nya itu jadi 1/4 itu tidak memenuhi. Jadi tidak ada titik singularnya karena nilai x itu tidak menyebabkan nilai fx-nya bernilai real. Oke, soal selanjutnya. Carilah semua titik ekstrim dari fx, tentukan jenisnya dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Baik, untuk mencari titik ekstrim memerlukan 3 titik yaitu titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Baik, titik ujung. Titik ujung dapat kita lihat di domainnya. Karena pada soal ini tidak dibatasi, maka tidak ada titik ujungnya. Jadi yang kedua, di titik stasioner. Di titik stasioner ini kita mendapatkan titik stasioner adalah 0. Di titik singular, kita tidak mendapatkan titik singular. Jadi, maka titik ekstrim pada fx ketika x itu adalah 0. Baik, sketsa grafiknya seperti ini. Dia itu dari sini seperti ini. Oke. Baik.
soal selanjutnya. Diberikan fungsi f(x) sama dengan x kurang 1 pangkat 2/3. Maaf, di sini sebenarnya ada pangkat. Sebentar. Pokoknya di sini ada pangkat ya. Terus tentukan domain fx. Domain dari fx adalah d x kurang 1 pangkat 2/3 sama dengan semua bilangan real. Baik. Soal pertama adalah hitunglah min 0,5, 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Jadi nilai yang ada di dalam ini masukkan ke dalam X yang ada di sini. Ganti X yang ada di sini dengan nilai yang ada di sini. Ini. Jadi ini masukkan saja min 0,5 masukkan jadi kurang 1 pangkat 2/3 jadi 1,3. 0 dimasukkan lagi di dalam X ini 0 kurang 1 min 1 sama seterusnya 0,5 1 1,5 masukkan saja nilainya ini ke dalam X yang ada di dalam sini. Oke, baik. Selanjutnya ini sama tapi kita harus menurunkan nilai yang ini dulu. Jadi nilai turunan dari X kurang 1 pangkat 2/3 itu adalah 2/3 tanda kurung X kurang 1 pangkat 1/3. Sama juga kita masukkan nilai yang ada di dalam f(x) ini ke dalam X yang ada di sini. Jadi seperti ini. Min 0,5 sini sama aja. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, 1,5 ini dimasukkan sini, 2 dimasukkan sini, 2,5 dimasukkan sini. Baik, selanjutnya. Oke. F double accent. Itu tuh sama juga. F accent ini diturunkan sekali lagi. Jadi hasilnya itu min 2/9 buka kurung X kurang 1 pangkat 4/3. Sama juga dengan slide yang sebelumnya. Nilai yang ada di sini, di sini masukkan ke dalam X yang ada di sini. Jadi min 0,5 masukkan. Jadi hasilnya min 0,1, 0 dimasukkan lagi ke dalam X tadi. Jadi 0 kurang 1 seperti itu. Hasilnya min 0,2. Jadi sini sama saja. Baik, soal selanjutnya adalah carilah interval di mana f aksen X besar dari 0 dan interval di mana f aksen X kecil dari 0. Baik, kita samakan 0 juga. Samakan 0 dulu. Jadi hasilnya seperti ini. Dapat X1, jadi f aksen besar dari 0 itu hasilnya 1 sama tak hingga. Dan kalau f aksen X kecil dari 0 itu tidak ada. Baik, soal selanjutnya adalah carilah interval di mana f double aksen besar dari 0 dan interval di mana f double aksen X kecil dari 0. Jadi seperti ini sama dengan saat sebelumnya kita dapat 1. Jadi f double aksen X sama besar dari 0 itu adalah 1 sama tak hingga. Dan kalau kecil dari f double aksen kecil dari 0 itu tidak ada hasilnya. Baik, soal selanjutnya. Carilah semua titik stasioner dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Baik, sama dengan nomor 3 tadi, catatannya itu adalah mencari titik stasioner harus mencari nilai x di turunan pertama dan setelah mendapatkan nilai x selalu mensubstitusikannya ke fx. Baik, kita itu harus menyamakan dengan 0 dulu. Jadi 2/3 X kurang 1 pangkat 1/3 sama dengan 0. Jadi kita dapat X1 1. Jadi nilai X-nya kita masukkan ke dalam nilai fx tadi. Jadi nilai 1 masukkan ke X ini jadi 1. 1 kurang 1 jadi 1. Jadi titik stasioner adalah 1. Baik, terus carilah semua titik singular dari fx dan jelaskan bagaimana mendapatkannya.
Baik, catatannya di sini, mencari titik singular harus mencari nilai X pada turunan pertama, nilai X, fx-nya itu harus real. Jadi kita samakan 0 juga, jadi 2/3 X kurang 1, pangkat 1/3 sama dengan 0. Jadi kita dapat X adalah 1, jadi titik singular ada pada titik X sama dengan 1. Lanjut, yang soal pertanyaan terakhir. Carilah semua titik ekstrim dari fx, tentukan jenisnya, dan jelaskan bagaimana mendapatkannya. Baik, untuk mencari titik ekstrim memerlukan 3 titik yang ujungnya memerlukan 3 titik. Yang pertama titik ujung, titik stasioner, dan titik singular. Pada soal ini karena tidak dibatasi maka tidak ada titik ujungnya. Jadi pertama titik stasioner kita mendapat 1, terus titik singular kita mendapat 1, jadi maka titik ekstrimnya adalah 1. Oke, selanjutnya adalah sketsa grafik yang terakhir. Jadi seperti ini. Baik, mungkin sudah selesai. Mungkin jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.